Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan ke 7-8 kalau nggak salah. Absensi udah saya siapin. Jadi tolong absennya diisi ya. Baik. Ini Pak, saya mau nanya Pak, boleh nggak Pak? Oh silakan. Ada pertanyaan Pak. Ini untuk absensi yang kemarin Pak, yang pendidikan yang PKT Pak. Saya lupa isi absen Pak, cuman saya ikut Zoom sih Pak. Iya, WA aja ke saya. Yang enggak, biar nyaman. Siapa sih orangnya nih yang nanya? Dian ya? Iya Pak, Dian Novian. Videonya nyalain biar kelihatan. Iya Pak. Cuma sedikitan, insya Allah nggak akan saya gunakan gambar Anda untuk hal-hal yang patutnya. Nyalain aja nggak apa-apa. Kemarin saya lupa absen ketika. Ya, nanti saya WA aja saya nanti Dian saya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Kayak gitu itu pertanyaan yang pribadi ya. Pertanyaan pribadi ke WA pribadi aja. Kesian yang lain ini kan menggunakan kuota, jadi kuotanya terpakai hanya untuk ngurusin Dian. Gitu. Kecuali kalau pertanyaannya tentang apa yang berkait dengan mata kuliah, silakan dipertanyakan biar kita bisa sama-sama belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Konten kita hanya berkisar dari PDUD ini, PDU saja, pendidikan sebagai seni, dominasi sudut pandang normatif, dan unsur-unsur pedagogi tradisional. Apa itu pendidikan sebagai seni? Sebelumnya kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Amsal Bakhtiar, Profesor Doktor, seni adalah suatu produk budaya dan suatu peradaban manusia, suatu wajah dan suatu kebudayaan yang diciptakan oleh suatu bangsa atau sekelompok masyarakat. Ini saya ambil dari Pak Amsal Bakhtiar. Beliau profesor guru besarnya di UIN Syarif ya. Artinya seni sebagai manifestasi budaya manusia yang memenuhi syarat-syarat estetik. Estetika itu yang membedakan mana yang indah, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang tidak cantik, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, itu estetika namanya. Unsur-unsur seni yang kita bisa menilainya dengan kekaguman, bukan hanya sekedar perhitungan logika, tapi perhitungan rasa, perhitungannya rasa. Di sini ada periksa atau pikiran dan rasa yang menjadi syarat-syarat estetika. Ada karsa atau kemauan atau inisiatif kreativitas manusia. Kalau periksa itu pikiran dan rasa. Dan ada karya atau hasil serta perbuatan manusia. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang-kadang seni juga dihasilkan dari sesuatu yang tidak kita sengaja, tidak kita niatkan gitu ya. Tapi berupa perbuatan manusia. Itulah yang disebut dengan estetika. Bahkan bukan hanya manusia, sementara alam, tumbuh-tumbuhan, hewan itu juga kadang-kadang membuat sebuah nilai-nilai yang bermakna estetis ya, yang memiliki keindahan. Ini seni. Judul kita adalah pendidikan adalah seni mendidik. Nah, unsur-unsur budaya yang menjadi bagian daripada atau menjadi manifestasi daripada atau seni yang merupakan manifestasi daripada budaya, menurut Kunchoro-Ningrat ada unsur-unsur. Kunchoro-Ningrat ini guru besar sosiologi antropologi di UGM, almarhum ya, dia budayawan. Unsur-unsur budaya itu ada terbagi kepada 7 rukun, 7 bagian, 7 pilar. Pilar yang pertama sekali adalah bahasa. Setiap orang pasti berbahasa. Gitu. Bahasa inilah yang membuat orang bisa memiliki seni. Kalau dulu kita mengenal ada pantun, ada sastra, ada sajak, ada puisi dan sebagainya. Dengan bahasa itu pula kita bisa mencerminkan sebuah budaya dari bangsa tertentu. Gitu. Yang kedua, unsur budaya adalah sistem pengetahuan. Ada pengetahuan yang menjadi ruang lingkup dalam budaya tertentu. Gitu.
Kalau kita mungkin tidak tahu tentang bagaimana kebiasaannya orang kalau keluar siang hari. Kalau dalam budaya Jepang atau budaya Cina, keluar siang hari itu dia akan menghitung dulu apakah nanti hujan atau tidak. Sehingga dia bawa payung. Zaman sekarang sangat jarang sekali orang bawa payung keluar rumah. Kalau di Jepang, di Cina, di Korea, orang keluar itu dia akan membaca dulu. Ini hari ini hujan atau tidak. Akan membaca perakiraan cuaca. Disitulah dia akan mau payung atau tidak. Jadi payung itu sangat menjadi sebuah kebutuhan di negara-negara tersebut. Kenapa? Karena mereka hidup di negara yang bermusim empat musim ya. Kalau di kita tidak ada musim dingin, tidak ada musim salju gitu. Demikian pula di negara mereka tidak mengenal dengan sistem pengetahuan yang ada di kita. Kalau kita kan sudah tertata gitu, setiap hari Senin kita akan upacara. Maka hari Minggu semua siswa biasanya menyiapkan apa yang menjadi syarat-syarat upacara, baju seragam, dasi, topi, kaos dalam sampai dengan kaos kaki itu disiapkan semuanya. Itulah sistem pengetahuan yang kita ketahui. Yang ketiga, syarat unsur budaya adalah organisasi sosial. Apa itu? Yaitu kita mengetahui kalau di Indonesia ya jelas dari presiden turun ke gubernur, bupati, camat, kemudian kepala desa atau lurah, kemudian ada lagi RW, ada lagi RT, ada lagi orang tua, barulah sampai ke kita. Bagaimana organisasi itu tertata sedemikian rupa. Kalau di Malaysia atau negara-negara Commonwealth atau negara-negara jajahan Inggris, bahkan di Inggris sekalipun, tidak serumit itu. Cukup dengan negara, kemudian negeri itu negara ya, kemudian negara bagian itu memilih DO namanya district officer. Dari district officer itu langsung ke kampung-kampung gitu, desanya langsung. Jadi dari desa langsung ke kabupaten, langsung ke atas. Demikian juga organisasi sosial dalam lingkup keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik, itu ada hierarkinya. Kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi. Di kita yang cenderung setengah kota dan setengah desa sangat fleksibel untuk bisa menjalani hidup itu ya. Tapi coba Anda bayangkan orang yang hidup di pinggir laut pesisir. Bagaimana mereka bisa mencari air bersih. Nah, mereka punya peralatan hidup dan teknologi untuk bisa mencapai kebutuhan seharian. Demikian juga orang yang hidup di gunung sana yang sangat dingin. Gitu ya. Kemudian sistem mata pencaharian hidup ini juga merupakan unsur budaya bagaimana mereka tetap bertahan, sustainability ya, bertahan hidup. Kemudian sistem religi atau kepercayaan. Religi itu dari bahasa Yunani ya, kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi religion, menjadi bahasa Indonesia menjadi religi, religius, gitu ya. Padahal kalau dalam arti bahasa Indonesia disebutnya agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu bias, kacau. Tapi dalam Islam itu bolehlah, nggak apa-apa dipakai nama agama. Yang sejatinya artinya adalah din, ya, din suatu pedoman hidup, ya. Dan yang terakhir yang paling tinggi dalam unsur budaya adalah seni. Nah, dari bermacam-macam unsur-unsur budaya ini, kita bisa membandingkan bagaimana pendidikan itu menjadi sebuah sarana untuk berseni, ya, membuat sebuah keindahan. Makanya ada guru-guru yang sangat kita kagumi, ada guru-guru yang sangat kita rindukan, ada guru-guru yang sangat kita teladani tutur kata ucapnya gitu ya. Karena mereka lah yang sesungguhnya akan membentuk suatu peradaban kemanusiaan dan membentuk suatu kebudayaan pada bangsa tertentu. Dan yang paling dekat dengan kita, guru itu adalah orang tua kita sendiri. Karena sejak lahir hingga kita hidup bermasyarakat dan hingga kita dimasukkan ke sekolah-sekolah,
pun itu adalah merupakan bagian daripada tugas dan upaya yang dilakukan oleh orang tua. Tuh, jadi pendidikan dalam hal ini sebagai seni itu bagaimana pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek-aspek prosedural berupa pikiran-pikiran yang logis, tahapan-tahapan yang beroperasi berdasarkan logika, tapi juga ada rasa dan ada karsa. Ada cipta, ada rasa, karsa, itu 3 hal yang ditawarkan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ini yang paling dalam nih. Tolong agak sedikit fokus karena agak berat ini. Ada istilahnya normatif. Saya menyebutnya dominasi normatif. Dominasi itu kekuasaan penuh, ya, kekuasaan penuh yang diambil oleh normatif. Norma itu apa? Norma itu adalah sebuah nilai, tatanan nilai yang tidak berubah dan menjadi sebuah pedoman bersama. Itu norma. Kalau di dalam negara kita itu ada namanya norma Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah norma. Semua orang tahu dan kita tidak bisa merubahnya kecuali seluruh bangsa ini sepakat untuk merubahnya. Oke, norma itu adalah tata nilai yang dipercaya oleh banyak orang untuk menjadi pedoman kita bersama. Itu norma. Ini 1-8 ini merupakan sebuah pertanyaan tentang apa itu filsafat pendidikan. Saya ulangi ya, apa itu filsafat pendidikan? Masih pertanyaan tentang epistemologi. Tentang apa itu, bagaimana itu, kenapa itu, siapa, kapan, di mana, yang mana. Nah itu pertanyaan-pertanyaan epistemologis tentang filsafat pendidikan. Yang pertama adalah filsafat pendidikan merupakan ilmu empiris, ilmiah dan empiris. Ilmiah itu adalah sebuah proses saintifik, mulai dari percobaan, mulai dari penglihatan, mulai dari eksperimen, sampai pembuktian daripada fakta-fakta dan fenomena yang ditemukan. Empiris itu adalah pengalaman. Jadi pendidikan secara normatif, secara hukum, nah normatif itu gampangnya hukum. Pendidikan secara hukum itu merupakan sebuah proses daripada proses ilmiah dan empirical. Maka muncullah metafisika vs etika. Etika itu yang sifatnya praktis, teoritis, itu etika. Metafisika itu lebih daripada fisika. Jauh lebih dalam daripada fisika, itu metafisika. Nanti ada lagi metateori. Kalau teori itu dalam, tapi metateori lebih dalam daripada sekedar teori. Ya. Nah, di sini juga metafisika vs etika disebut dengan ilmiah vs teoritis. Ya. Yang ilmu dengan PS yang hipotesis. Nah, hipotesis itu apa ya? Yang perkiraan-perkiraan gitu. Saya kasih contoh. Ini banyak yang sudah hadir ya. Yang ilmiah itu kalau Anda bisa menghitung berapa takaran garam untuk membuat telur ceplok atau telur dadar. Ya kan? Nggak mungkin 1 sendok full. Paling seujung jari saja diambil oleh sendok, kemudian dikocok untuk jadi telur dadar. Atau cukup dipurulukan ke dalam telur ceplok. Betul ya? Betul ya? Setuju nggak ini? Sampai situ paham? Nah, sekarang Anda membuat sebuah teori. Apa rasanya kalau telur dadar itu dikasih bawang, dikasih cabai? Tidak hanya sekedar garam. Terpikir nggak ke sana? Bawang, cabai diiris-iris, dimasukin ke dalam telur. Kemudian gimana nanti rasanya? Pernah merasakan itu nggak? Pernah? Pernah, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan teori. Anda berteori, Anda mencoba untuk membuat sesuatu yang baru melewati sebuah percobaan.
Begitu digoreng, begitu dimakan, oh ternyata enak. Nah, gitu ya. Ada bumbu-bumbu yang cukup dominan, ada pedasnya dan ada rasa bawangnya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah teori ini juga masuk pada orang-orang yang nggak suka bawang? Apakah masuk pada orang-orang yang nggak suka cabai? Ternyata tidak. Pada akhirnya kita menemukan orang itu berdasarkan pada hobinya, orang mau apa. Gitu. Bahkan jangankan dengan cabai dan bawang, dengan garam pun ada orang yang tidak mau, entah darah tinggi lah, entah sakit lah, entah nggak mau garam lah. Tapi ternyata sebagian orang juga mengatakan bahwa telur yang nggak pakai garam itu nggak enak, rasanya hambar. Nah, gitu. Ini udah pada makan semua ya? Saya harap sudah pada makan. Jadi nggak gitu ya, nggak berselera gitu kalau dikasih. Karena orang yang belum makan, kalau diceritakan tentang telur, itu rasanya langsung apa namanya, cacing-cacing dalam perut itu langsung menggeliat gitu. Ada pemberontakan dalam perut. Aku pengen makan gitu. Mudah-mudahan semua udah pada makan. Tapi intinya ada pertentangan antara ilmiah empirikal, antara ilmiah dengan teoritis dalam sebuah pandangan filsafat pendidikan. Oke. Yang kedua, filsafat pendidikan merupakan ilmu universal dalam pengertian Platonis Aristotelian. Aristoteles itu adalah gurunya Plato. Aristoteles itu muridnya Socrates. Plato berguru pada Aristoteles, Aristoteles berguru pada Socrates. Tapi semuanya mati dibunuh oleh rezim yang berkuasa di saat itu. Sebelum Romawi lagi, di masa di masa Yunani kuno, ya, 300 tahun sebelum Masehi. Berupa kombinasi dari ilmu pendidikan empiris, normatif, metafisik, dan analitik epistemologis. Apa itu analitik epistemologis? Menganalisa melewati renungan secara deduktif, gitu ya. Jadi melingkupi seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya gini, ilmu universal Platonis Aristotelian. Apapun Anda jadinya ke depan, mau jadi insinyur, mau jadi jaksa, mau jadi presiden, mau jadi tukang gali tanah, mau jadi geologian gitu ya, mau jadi astronot, astrologis dan sebagainya, berbagai macam profesi yang Anda cari, sebetulnya semuanya melewati satu lorong. Lorong yang harus dia tempuh sepanjang itu, yaitu berupa lorong pendidikan namanya. Makanya pendidikan itu universal. Bukan hanya ilmu mengajar saja, tapi ilmu pengalaman. Ya. Sekolah gitu ya. Sekolah atau universitas, universal kan? Itu lembaga apa? Lembaga pendidikan kan namanya. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu universal. Oke, itu yang kedua. Jadi filsafat pendidikan itu merupakan ilmu universal. Yang ketiga, filsafat pendidikan merupakan sistem pedagogik praktis yang diambil dari etika, sehingga pedagogik praktis adalah dalam arti tertentu etika terapan. Pedagogik itu praktis, karena langsung dipraktekkan, ya. Makanya disebut dengan sistem pedagogik praktis. Apa yang disebut dengan sistem? Nah, saya coba tanya nih, Yulia Apriani, apa itu sistem? Aang Baden, Nova Rizky, Risnawati, Heni, Anissa, dua Anissa Agustin dan Anissa Yulian Nasari di Parareman. Siapa yang bisa jawab? Nita Noviawati, Siti Nurjana, Sri, apa itu sistem? Dari Cingrisnawati kayaknya nggak ada di tempat. Uli juga nggak ada tempat.
Nita juga nggak ada di tempat. Noval, Henny, tuh pantesan di Pararuman. Kalau yang nggak dimatiin kan kelihatan tuh gerak-geraknya, gitu. Oke. Sanudin, apa itu sistem? Pakai Sanudin pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP ya, kelihatan. Pakai HP, Pak. HP apa? OS-nya apa OS-nya? OS-nya apa, Sanudin? Ya, HP itu cuma ada 2 OS-nya. iPhone atau Android? Android, Pak. Android itu bukan OS ya. OS itu adalah operating system. Apa itu sistem? Sistem adalah proses input, proses output. Sistem itulah input, proses, output. Ya. Saya menginput suara, diproses oleh sinyal, diproses oleh laptop, diproses oleh HP, diproses oleh sebagainya, keluarlah gambar, itu berupa output. Keluarlah suara, itu berupa output. Keluarlah ilmu, itu berupa output. Input, proses, output. Itu disebut dengan sistem. Paham? Oke, lanjut. Itu adalah sistem. Apa itu sistem? Silakan rumuskan sendiri. Sistem pedagogik praktis. Ada santri yang masuk daftar, diproses melalui pembelajaran harian, kemudian diuji, pada akhirnya keluarlah rapot, lulus, itu adalah output. Maka filsafat pendidikan merupakan sistem pedagogik praktis dalam arti etika terapan. Ya, terapan itu adalah praktis. Yang keempat, filsafat pendidikan merupakan pengaruh doktrin filosofis pada teori pendidikan sebagai kontribusi pada historiografi ide. Apa itu historiografi? Nggak tahu. Youth historiografi. Kalau tentang diri sendiri, tentang seseorang, itu namanya biografi. Ya, biografi. Kurikulum vitae. Anda menceritakan saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya lahir di keluarga anu dan anu, yang kemudian pada waktu kecil saya hidup di lingkungan seperti ini, yang hidupnya lebih banyak makan ini karena saya tinggal di ini, makan ikan karena tinggalnya di dekat pantai, dekat sungai. Kemudian saya sekolah TK di sini, SMP di sini. Itu baru biografi. Historiografi adalah menciptakan sebuah sejarah, proses daripada terbentuklah sebuah ide tentang republika. Republika itu, republik, tahu republik? Re itu ulang, publik itu masyarakat, rakyat. Ya, rakyat menyatu bersama menjadi republik. Itu adalah idenya Plato. Plato diinspirasi oleh gurunya, yaitu Aristoteles. Aristoteles diinspirasi oleh gurunya lagi bernama Socrates. Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian lahirlah Republika, itu disebut dengan historiografi. Tapi berupa tataran ide. Gitu ya. Paham? Jadi pengaruh doktrin filosofis daripada teori pendidikan merupakan yang menjadi kontribusi terhadap historiografi ide itu adalah sebuah filsafat pendidikan. Yang kelima, filsafat pendidikan merupakan doktrin filosofis dari pertanyaan-pertanyaan pendidikan. Contohnya idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme. Apa ini? Nanti saya terangkan lebih jauh tentang aliran-aliran baik epistemologis, aksiologis maupun ontologis. Ada banyak alirannya. Selanjutnya, filsafat analitis pendidikan berupa konsep pendidikan berkaitan dengan tindakan. Ya, berkaitan dengan praktis itu tadi, tindakan. Yang bersifat filsafat analitis pendidikan. Sampai sini paham? Tidak.
konsep pendidikan, konsep-konsep yang ada dalam pendidikan itu kemudian dipraktekkan untuk dianalisis. Itulah disebut dengan filsafat pendidikan. Kemudian filosofi pandangan dunia pendidikan, pandangan dunia, world view, Weltanschauung itu bahasa Jerman. Jadi kita itu bagaimana cara memandang dunia. Coba Anda melihat sesuatu istilah yang ada hanya pada diri Anda sendiri. Ya, yang ada hanya pada lingkungan Anda, ada dalam pemikiran Anda. Contoh ya, istilah dalam bahasa. Anda ngerti apa itu hakikat? Tahu? Saya tanya sama Esti, masih tidur. Nova, tidak hidup. Siti Nurjana, Lu, Uli, Farda, Anissa, Agustin dan Anissa, Yuliana Sari. Mana ini? Sonia tadi ada Sonia. Soina. Nah. Pak, mohon maaf ini saya lagi di jalan, punten ya. Iya. Oke. Apa-apa. Soina. Apa itu hakikat? Paham nggak? Soina sama Sri lagi sekamar ya? Enggak? Satu ruangan? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Sri bisa. Ayo Sri, apa itu hakikat? Paham nggak hakikat? Kang Baden, apa itu hakikat? Nah, saya tanya Nita deh. Nita Noviawati, nyalain Nita. Nit, hurungkeun. Gak gerak-gerak Nita juga. Sri. Iya biar cepet nih, nanti mati nih. Ya. Hakikotan tahu nggak hakikotan? Hakikotan. Jangan dimatiin, nyalain. Krisna. Dian. Saha sih nu nyaharukeun? Yuli, hurungkeun Yuli. Atau nggak kedengeran ya? Ikat itu. Dian, tahu nggak hakikotan? Ya, Pak. Hakikotan, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu hakikotan? Hakikotan. Dian dari DU juga bukan? Dari luar? Bukan, Pak, dari luar, Pak. Oh, dari luar. Kalau Dian nggak paham. Kalau Sri tahu pasti nih. Sri aja, Sri jawab pasti. Hakikotan yang sesungguhnya. Hakiki. Nah, kalau hakikat, hakiki, hakikotan. Yang sebenarnya. Beneran. Iya, yang benar gitu. Beneran. Hakikotan. Hakikat yang benar-benarnya. Dari segalanya bukan, Pak? Bukan yang benar, yang sebenar-benarnya. Iya, sebenar-benarnya. Puncak dari segala-gala. Sebenar-benarnya. Itu kan, Pak. Nggak usah ke puncak lah. Macet. Ini cabai nih. Ini cabai bener nih ya. Untuk membuktikan hakikat ini cabai Anda gigit kemudian terasa pedas. Ya, terasa pedas. Itu namanya hakikat. Iya. Hakikat dari cabai adalah sesuatu yang membuat lidah kepanasan. Itu hakikat.
Itu yang saya maksud dengan apa tadi? Hakikat. Pandangan dunia, worldview. Worldview, jadi hakikat daripada sesuatu itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi hakikatnya orang mana? Orang Barat menceritakan tentang realitas. Kemarin saya terangkan tentang apa itu realitas wujud. Itu berbeda dengan cara pandang kita melihat sebuah hakikat. Nanti kita bahas tentang itu. Panjang tuh ya. Jadi intinya filsafat pendidikan adalah filosofi pandangan dunia pendidikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah filosofi pendidikan normatif pendidikan secara hukum. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya filosofi pendidikan normatif itu. Jadi pendidikan yang normatif yang kita ketahui sekarang itu apa sebetulnya? Coba Anda paham nggak? Untuk mencapai apa coba? Ada yang tahu? Anda ikut belajar kuliah, sekolah, dan sebagainya? Hah? Tahu? Nggak tahu? Oh, enggak? Untuk mencapai tujuan, Pak. Hah? Untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa coba? Halo. Tujuan pendidikannya apa? Tahu nggak tujuan pendidikannya nih? Saya liatin deh. Ini normatif ya. Share. Normatif nih. Dang. Kemudian daripada itu, untuk membentuk struktur pemerintahan Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut. Nah, untuk ya negara ini, negara Republik Indonesia ini yang telah diraih melalui tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, saya ulang ya. Memajukan kesejahteraan umum, biar kita sejahtera semuanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, biar kehidupan kita ini cerdas, pinter. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, supaya aman, tertib. Copy, saya akan masukkan ke chat. Everyone, paste, kirim. Ini adalah tujuan pendidikan yang ada di negara ini. Kalau Anda pergi ke Cina, beda lagi tujuan pendidikannya. Anda pergi ke Amerika, beda lagi tujuan pendidikannya. Kalau ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan pendidikan itu berdasarkan itu. Yang 3, memajukan ketertiban, kesejahteraan umum, sejahtera, biar kaya kita semua, maka bekerja. Yang kedua, mencerdaskan, biar pinter, biar cerdas. Dan yang ketiga, biar aman, damai, nggak ada perang dengan orang lain. Itu tujuan pendidikan. Itulah yang menjadi dasar normatif. Dasar normatif nih daripada filosofi pendidikan normatif. Oke? Tujuannya itu. Kita terakhir, pedagogi tradisional, belum terakhir nih. Ada 3 isu, proses yang bertujuan, ya tujuan nasional tadi, pedagogi sosial, disorientasi, pedagogi di sekolah. Di sekolah itu kadang-kadang anak-anak tidak menjadi bagian daripada orang yang harus belajar, tapi orang yang harus bekerja. Bapak pergi ke kantor, anak pergi ke sekolah. Di sini juga ada pertentangan antara normatif dan pragmatis, perspektif komparatif, perbandingan, interdisiplinary, proyek profesional, pro kontra terhadap kebijakan pendidikan. Ini ada pembahasannya nanti.
Kemudian pedagogi modern, pendidikan pedagogi itu pendidikan anak. Pedago itu buat anak, pedage itu anak, ogi itu memimpin, pedagogi memimpin anak-anak. Ya, ada mengajar, ada belajar, ada minat dan bakat, ada aspek psikologis. Ya. Teori-teori tradisional titik tolaknya sehingga lahirlah kritik dan mode epistemologis. Epistemologis itu mengetahui sesuatu berdasarkan prosesnya, kognitivisme. Kemudian konstruktivisme, mengkonstruk, membangun dari dulu yang nggak dipakai, dari mulai CBSA tahun 86 ya, cara belajar siswa aktif, kemudian berubah menjadi GBPP, garis-garis besar pembelajaran dan pendidikan. Kemudian berubah menjadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi, berubah lagi menjadi KTSP, berubah lagi menjadi Kurtilas. Itu proses daripada konstruktivisme. Tapi yang paling penting adalah dua hal ini. Bagaimana filsafat pendidikan membuat solving, penyelesaian masalah, dan kreatif membuat sesuatu yang baru. Itu intinya. Maka diskusinya yang akan kita buat nanti setelah ini di lewat WA ya. Silahkan beri komentar guys. Nah ya, gitu guys. Apa itu filsafat pendidikan? Jangan-jangan kita udah berkali-kali ketemu nggak tahu apa itu filsafat pendidikan. Apa itu filsafat ilmu pendidikan? Apa itu teori-teori dalam ilmu pendidikan? Tuh. Kalau ini nggak bisa dijawab sekarang, ini akan menjadi pertanyaan akhir pada UAS. Syukur-syukur pada bisa dijawab sekarang. Kalau dijawab sekarang nanti UAS gampang. Kalau ini nggak bisa terjawab sekarang, maka nanti kita akan UAS dengan pertanyaan 3 hal aja itu. Apa itu filsafat pendidikan? Apa itu filsafat ilmu pendidikan? Apa itu teori-teori ilmiah dalam ilmu pendidikan? Ayo, sampai sini. Ini tinggal 1 menit lagi. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada. Saya khawatir Anda tidak bertanya itu tidak paham. Khawatir saya gitu. Tapi kalau paham, alhamdulillah. Syukur-syukur, alhamdulillah. Krisnawati, Noval, nanya tuh, Putri Dharma Pratiwi, masuk ya Put ya? Dari mana Put? Ini susah nih, mata kuliah ini rata-rata orang-orang itu dapat B rata-rata. Dapat C aja bersyukur. Ntar lagi kita udahan nih. Kurang dari 1 menit. Mita dimatiin deh, udah dinyalain matiin deh. Kenapa takut apa? Ayo ada yang bertanya? Sri? Nanya Sri? Paham? Atau enggak paham? Ini Pak, yang aliran-aliran yang itu yang udah kita bahas kemarin ya? Ya.